Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sebuah aplikasi bisa ingat username dan password kita? Atau gimana toko online bisa tahu persis detik ini juga barang apa yang stoknya masih ada? Nah, jawabannya itu ada di balik layar, di sebuah sistem super canggih yang namanya Sistem Manajemen Basis Data. Atau kita singkat aja DBMS. Anggap aja ini tuh kayak otak atau perpustakaan digital raksasa yang jadi tulang punggung semua aplikasi yang kita pakai setiap hari. Oke, kita bongkar bareng-bareng ya. Nah, ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari kenalan dulu. Apa sih DBMS itu? Terus kita belajar cara ngobrol sama dia, kita intip juga dapurnya, lihat arsitektur bangunannya, sampai akhirnya kita tahu gimana cara ngerancang sebuah basis data dari nol. Seru kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya DBMS ini? Gini deh, cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja DBMS itu kayak seorang pustakawan digital yang super teliti. Atau manajer gudang yang sangat terorganisir untuk semua data kita. Dia tahu persis di rak mana setiap informasi disimpan dan gimana cara ngambilnya lagi dalam sekejap. Kalau secara resminya, DBMS itu adalah software yang punya 3 tugas utama. Pertama, mendefinisikan. Ini artinya dia yang nentuin strukturnya. Kayak bikin denah gudangnya, mau ada berapa rak, tiap rak isinya apa. Kedua, mengelola. Nah, ini kerjaan sehari-harinya. Nambah barang baru, ngecek barang, ngubah posisi barang, sampai buang barang yang udah nggak perlu. Dan yang ketiga, mengontrol akses. Ini penting banget, memastikan cuma orang yang punya kunci yang bisa masuk dan ngambil barang tertentu. Aman. Oke, sekarang ini sebagian besar sistem yang kita pakai itu tipenya relasional atau RDBMS. Bayangin aja, data itu nggak ditaruh sembarangan, tapi disusun rapi di tabel-tabel kayak spreadsheet di Excel, di mana setiap tabel bisa saling nyambung. Jenisnya macem-macem. Ada yang skalanya lebih kecil buat komputer kita sendiri, kayak MS Access, sampai sistem raksasa sekelas perusahaan kayak Oracle atau MySQL yang bisa nanganin data jutaan orang. Pertanyaan berikutnya. Oke, kita udah punya si pustakawan digital ini, terus gimana cara kita kasih perintah ke dia? Gimana cara kita bilang, tolong carikan buku X, atau tolong simpan data baru ini? Jawabannya, kita harus ngomong pakai bahasa yang dia ngerti. Dan bahasa universal itu adalah SQL. SQL, singkatan dari Structured Query Language, itu ibaratnya jembatan komunikasi antara kita dan si basis data. Setiap kali kita mau ngapa-ngapain sama data, mau itu cuma nanya, nambah data, atau bahkan bikin tabel baru, kita bakal nulis perintahnya pakai bahasa SQL. SQL ini unik, dia punya 2 wajah atau 2 fungsi utama. Bayangin, kita lagi mau bangun rumah nih. Nah, ada yang namanya DDL atau Data Definition Language. Ini tugasnya kayak arsitek yang bikin cetak biru, perintah untuk membangun strukturnya, bikin kamar-kamarnya, bikin temboknya. Terus ada yang namanya DML, Data Manipulation Language. Ini adalah aktivitas sehari-hari di dalam rumah yang udah jadi itu, kayak masukin perabotan, ngecat ulang dinding, atau mindahin sofa. Jadi, DDL ini fokusnya buat bangun fondasi. Perintah kayak create buat bikin ruangan atau tabel baru, alter buat modifikasi. Nah, semua informasi tentang struktur ini, nama tabelnya apa, kolomnya apa aja, disimpan di satu tempat khusus namanya kamus data. Anggap aja ini buku panduan atau katalog utama buat si basis data itu sendiri. Kalau strukturnya udah siap, baru deh kita bisa mulai hidup di dalamnya pakai DML. Kita pakai insert buat masukin data baru. Update buat ganti kalau ada yang salah, delete buat ngehapus. Dan yang paling sering dipakai, select buat ngambil atau nampilin data yang kita butuhin. Intinya, DML ini yang kita pakai buat berinteraksi sama isinya. Oke, kita udah tahu bahasanya. Sekarang, yuk kita coba intip dapurnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar waktu kita ngirim satu perintah SQL atau yang biasa disebut query? Gimana permintaan sesimpel tampilin semua produk di bawah harga 100.000 itu bisa dijawab? Perjalanannya itu kayak kita lagi pesan makanan di restoran. Pertama, query processor itu ibarat pelayannya. Dia nyatet pesanan kita, yaitu perintah SQL kita, terus nerjemahin pesanan itu biar dapurnya ngerti. Kedua, database manager. Ini manajer restorannya. Dia terima pesanan dari pelayan, ngecek buku resep, yaitu struktur database, buat mastiin pesanannya benar. Dan nentuin bahan-bahan apa aja yang dibutuhin. Terakhir, file manager, ini staf dapurnya. Dia yang langsung masuk ke gudang penyimpanan, yaitu hard disk, buat ngambil bahan-bahan mentahnya, yaitu data kita.
Biar semua proses yang kompleks tadi tetap rapi, sistem basis data modern itu dibangun di atas arsitektur 3 tingkatan. Ini cara yang pinter banget buat misahin antara apa yang kita lihat sebagai pengguna dengan cara data itu sebenarnya disimpan. Jadinya lebih fleksibel dan aman. Tingkat paling atas, level 3, itu tingkat eksternal. Sederhananya, ini adalah apa yang kita sebagai pengguna lihat di layar. Contohnya, pas kalian buka aplikasi mobile banking, kan kalian cuma lihat info saldo, riwayat transaksi, atau menu transfer. Kalian nggak perlu lihat ribuan data nasabah lain atau struktur internal bank yang rumit. Tampilannya udah disesuaikan khusus buat kita. Turun 1 tingkat, kita ketemu level 2, tingkat konseptual. Nah, ini adalah cetak biru utamanya. Pandangan dari atas yang ngeliatin gambaran besar gimana semua data itu saling berhubungan. Misalnya gimana data pelanggan nyambung ke data produk yang ada di keranjang belanjanya, dan gimana itu semua nyambung ke data pesanan. Ini semua tentang logika, belum mikirin disimpan di mana. Dan di level paling dasar, level 1, ada tingkat internal. Disinilah urusan teknisnya terjadi. Tingkatan ini ngurusin detail fisik, gimana data itu bener-bener ditulis dalam bentuk bit dan byte di dalam hard drive atau SSD, semua tentang efisiensi penyimpanan dan kecepatan akses. Untungnya, berkat 2 level di atasnya, kita sebagai pengguna nggak perlu pusing mikirin hal ini. Kita udah tahu komponen-komponennya. Tapi, gimana sih sebuah basis data itu dilahirkan? Prosesnya itu bukan sekedar bikin tabel loh. Ada proses perancangan yang butuh pemikiran matang, yang dimulai dari sebuah ide sampai jadi sistem yang siap pakai. Prosesnya ini ada tahapannya, gak bisa asal jadi, dan biasanya lewat 6 fase utama. Semuanya dimulai dari yang paling penting, ngobrol sama pengguna buat ngerti apa sih kebutuhan mereka. Dari situ kita bikin desain konseptual, kayak sketsa kasarnya. Baru deh kita pilih teknologi DBMS yang pas, mikirin biaya dan spek teknis. Selanjutnya sketsa tadi kita detilkan jadi struktur tabel yang jelas di desain logis, terus kita optimalkan kecepatannya di desain fisik. Dan terakhir, barulah kita masuk tahap implementasi, di mana basis data akhirnya dibangun, dites, dan siap diluncurkan. Setelah ngelihat prosesnya yang lumayan panjang, mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus ribet ini pakai DBMS? Kenapa nggak simpan aja datanya di file Excel biasa? Nah, jawabannya ada di perbandingan untung ruginya. Di satu sisi, kelebihannya itu besar banget. DBMS bisa ngurangin data yang double-double, bikin data jadi terpusat, dan yang paling krusial, ningkatin keamanan data secara drastis. Tapi ya, semua kehebatan ini ada harganya. Software DBMS itu bisa mahal banget, butuh server yang kencang, dan butuh orang-orang ahli khusus yang disebut DBA atau administrator basis data buat ngerawatnya. Jadi ini adalah sebuah investasi yang serius. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Basis data ini ngasih kita kekuatan yang luar biasa buat ngelola informasi. Tapi seiring makin banyaknya data pribadi kita yang disimpan secara terpusat, tantangan buat ngejaga privasi dan keamanan tiap individu jadi makin besar juga. Pertanyaannya adalah, gimana kita sebagai masyarakat bisa nemuin keseimbangan yang pas antara inovasi berbasis data dengan hak privasi kita? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.